Ya, soal obrolan kita tadi di motor, boleh juga deh. Yang mana? Yang bapak lu. Langkah Dot terdengar berat menapaki halaman rumah. Seragam kerjanya kusut, wajahnya lelah, dan bahunya seperti menanggung dunia. Namun, di balik letih yang menggayuti, ada binar kecil di matanya. Saat melihat sosok itu, seseorang yang selalu ia rindukan, berdiri di ambang pintu. "Bu, tumben diam," ujarnya, mencoba mencairkan suasana. Biasanya langsung nanya aku udah makan belum. Bu Mika tersenyum. Tapi senyuman itu, tak selebar biasanya. Tak sehangat biasanya. Ada sesuatu di baliknya. Gugup, mungkin. Atau, luka yang belum sembuh. "Ibu mau bicara serius," katanya, dengan suara yang pelan namun pasti. Matanya mulai berembun. Membeku. Ada seseorang yang selama ini dekat sama ibu. Tapi ibu selalu takut buat jujur. Sekarang ibu mau terbuka. Ibu ingin menikah lagi. Waktu seakan berhenti. "Pak Budi," lanjutnya. Dot terhenyak. Nama itu bukan asing. Kepala Sekolah Semasa SMA. Sosok yang tegas, tapi diam-diam perhatian. "Dia baik, nak. Sudah lama menunggu ibu siap. Tapi ibu nggak akan lanjut kalau kamu nggak setuju." Dot menunduk. Bukan karena marah, tapi karena dadanya sesak. Ini bukan tentang Pak Budi. Ini tentang ayahnya yang telah tiada. Tentang ruang kosong yang hanya ia dan ibunya isi selama ini. "Aku nggak langsung bisa terima, Bu. Tapi aku juga nggak mau jadi anak egois." Lalu, perlahan, ia menatap ibunya. "Kalau dia benar-benar serius, aku punya satu syarat." Bu Mika menahan napas. "Pekerjakan aku dan teman-temanku jadi guru di Dokona School." Ia menyebut satu persatu nama. Kona, Robi, Peot, Forji. Geng masa SMA yang dulu terkenal karena kenakalan mereka. Yang diam-diam pernah bermimpi membangun sekolah impian bersama. Dan syarat itu dikabulkan. Beberapa hari kemudian, Forji kembali. Tapi bukan sebagai murid, melainkan pendidik. Ironis, lucu, tapi menyentuh. Namun malam itu, Dot masih gelisah. Ia duduk di teras, menatap langit. Angin malam menyapu wajahnya. Dalam diam, ia mengingat masa kecil, saat ibunya menahan lapar agar ia bisa makan. Saat ibunya tersenyum meski air matanya nyaris jatuh. Cinta sebesar itu, tak cukup hanya dibalas restu. Maka, ia mengajukan dua syarat lagi. Pertama, Pak Rungkat, ayah Peot, harus jadi penjaga sekolah. Kedua, Robi harus punya peran besar di sistem pembelajaran. Dia punya visi yang beda, dan itu harus didengar. Pak Budi mendengarkan dalam diam, lalu menatap Dot dengan mata yang jujur. "Demi ibumu, aku rela." Pejai pertama di Dokona School. Peot datang paling pagi, menggandeng ayahnya yang kini berseragam satpam. Pak Rungkat berdiri di gerbang dengan dada tegap. "Memberi salam pada setiap anak yang datang." Wajahnya bangga, tak bisa disembunyikan. Kona berdiri di depan kelas bahasa Inggris, tangan gemetar saat mengucap. "This is the present continuous tense." Anak-anak tertawa, tapi ia tak gentar. Ia tersenyum, karena ini bukan tentang sempurna, tapi tentang keberanian memulai. Robi datang dengan kemeja flanel dan rambut acak-acakan. Tapi ketika ia bicara soal logika dan cara berpikir kritis, seluruh ruangan hening. Ia bukan guru biasa. "Ai penggerak." Dan Dot, "Ai menyusuri lorong sekolah. Dinding-dinding yang dulu kosong kini dipenuhi gambar dan sida-sida." Ruang kelas yang dulu sunyi, kini dipenuhi tawa dan semangat. Dari jendela kantor, ia melihat ibunya tertawa, tawa ringan dan bahagia, bersama Pak Budi. Dan untuk pertama kalinya, Dot tahu, ini bukan tentang kehilangan, tapi tentang memberi ruang untuk bahagia lagi. Karena cinta, yang paling dewasa, bukan tentang merestui atau menolak, tapi tentang mengerti. Tentang merangkai ulang hidup yang pernah retak, dengan tangan-tangan baru yang mau ikut membangun.
Dan di tengah kelas, di antara anak-anak penuh mimpi, Forji berdiri, bukan lagi sebagai kenangan masa lalu, tapi harapan masa depan. Dhot pun tersenyum. Untuk ibunya, untuk dirinya, untuk kisah yang baru dimulai. Beberapa bulan kemudian, Dokona School mulai dikenal. Bukan karena fasilitas mewah, tapi karena semangatnya yang nyata. Karena para guru muda dengan sejarah kelam tapi hati yang penuh tekad. Karena tawa anak-anak yang merasa didengar dan diberi ruang untuk tumbuh. Namun, seperti semua cerita yang tumbuh, ujian datang. Suatu pagi, seorang pejabat dari Dinas Pendidikan datang tanpa pemberitahuan. Menyusuri lorong dengan mata tajam dan clipboard di tangan. Dokona School belum terakreditasi. Kurikulum tidak standar. Guru-guru di sini tidak berlatar belakang pendidikan formal. Ini pelanggaran. Pak Budi berdiri tenang, tapi wajahnya menegang. Dhot melangkah maju. Kami mungkin tidak punya gelar keguruan, tapi kami punya pengalaman. Kami pernah jadi mereka, anak-anak yang dianggap remeh. Dan itu alasan kami tahu cara membuat mereka merasa berarti. Pejabat itu mengerutkan kening. Itu tidak cukup. Malam itu, Forji berkumpul di ruang guru. Tak ada canda, tak ada tawa. Kona menunduk. Kalau ini ditutup, anak-anak itu akan kembali ke sistem yang dulu membuat mereka diam dan takut. Robi menchtuk mejapelen. Kita butuh bukti, bukan kata-kata. Kita harus bikin sesuatu yang bahkan dinas nggak bisa bantah. Diam sejenak. Lalu berkata, kita adakan pekan terbuka. Semua menatapnya. Kita undang wali murid, masyarakat, bahkan media. Kita tunjukkan cara kita mengajar. Tampilkan proyek-proyek anak. Biarkan mereka lihat bahwa sekolah bukan bangunan, tapi nyawa. Minggu berikutnya, pekan terbuka dimulai. Anak-anak menyambut tamu dengan senyum bangga. Dinding sekolah dipenuhi karya, lukisan, puisi, eksperimen sains sederhana. Ada pentas drama yang ditulis sendiri oleh siswa. Ada pameran hasil proyek. Social, enak-enak membantu bersih-bersih sungai Kessel di Kampung Sabila. Pak Rungkat menjadi pemandu tamu. Dengan seragam satpamnya, ia berdiri gagah menjelaskan setiap sudut sekolah seolah itu istana. Dan di tengah semuanya, Dhot berdiri di depan semua orang. Sekolah ini lahir dari kekurangan. Tapi setiap hari kami menyaksikan kelebihan yang tumbuh dari sana. Kami bukan guru yang sempurna. Tapi kami tahu satu hal. Setiap anak berhak merasa dicintai saat belajar. Tepuk tangan meledak. Beberapa wali murid menangis. Dan dari sudut ruangan, pejabat dinas pendidikan menuliskan sesuatu di clipboardnya dengan wajah yang jauh lebih tenang. Malamnya, Bumika duduk berdampingan dengan Pak Budi di teras. Ibu nggak nyangka, sekolah ini bisa begini, ucapnya lirih. Pak Budi tersenyum. Bukan sekolahnya yang luar biasa, tapi anakmu dan teman-temannya. Dhot muncul, membawa 2 gelas teh. Masih ada banyak yang harus dikerjain. Tapi malam ini, aku cuma mau duduk sebentar. Ia duduk di lantai, bersandar pada kaki ibunya. Seperti anak kecil lagi. Dunia mungkin belum sepenuhnya berubah. Tapi mereka telah mengubah sesuatu. Sedikit demi sedikit. Dan dalam diam, semua tahu. Rumah ini, sekolah ini. Cinta ini, semuanya sedang tumbuh, perlahan, tapi pasti.